Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Febri Nugraini dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Baik pemirsa, berbahagia sekali pada malam hari ini saya masih bisa menjumpai Anda di rumah dalam kondisi yang sehat dan juga berbahagia tentunya. Baik, pada episode Manage Your Mind malam hari ini tentunya saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yang sangat luar biasa yang nantinya akan memberikan kita ilmu-ilmu dan wawasan baru seputar dunia keagamaan, seputar dunia kesenian dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita berkenalan dengan narasumber kita pada malam hari ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tema kita untuk episode Manage Your Mind malam hari ini. Tema kita adalah mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, kemudian langsung saja saya perkenalkan narasumber kita pada malam hari ini, yaitu ada Atasilani Susilawasini dan juga Atasilani Atara Ratini. Selamat malam Sila. Selamat malam. Ini Atasilani Susilawasini ini yang sebelah mana? Saya. Oh, Atasilani Susilawasini dan Atasilani Atara Ratini yang paling pojok. Baik. Nah, dua Atasilani ini akan menemani saya berbincang mengenai mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya tentunya dalam konteks Buddhisme ya. Dan nanti kita akan belajar ya bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya menurut Atasilani Susilawasini dan juga Atasilani Ataratini. Jadi pemirsa silahkan untuk menyimak dengan baik pembahasan kita pada episode Manage Your Mind malam hari ini. Baik Sila, langsung saja kita mulai pembahasan kita mengenai mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau berbicara mengenai kebahagiaan Sila, tentunya semua orang ingin berbahagia, begitu ya Sila. Tentunya semua orang ingin mendapatkan kebahagiaan. Lantas menurut Sila dan menurut konsep Buddhisme sendiri yang dinamakan dengan kebahagiaan itu seperti apa? Apakah ketika kita merasa hati kita senang, kemudian hati kita merasa bangga, itu adalah suatu bentuk kebahagiaan atau bukan? Mungkin Atasilani Susilawasini bisa memberikan jawabannya. Iya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebahagiaan merupakan ketentraman, kesenangan, keberuntungan, serta kemunjuran lahir dan batin. Kemudian, kata bahagia sendiri merupakan terjemahan kata happy yang merupakan riang, untung, munjur, dan lain sebagainya. Kemudian yang kebahagiaan sendiri merupakan terjemahan dari kata happiness yang didefinisikan sebagai kesejahteraan yang merujuk pada perasaan senang sehingga mewujudkan kepuasan pada diri seseorang. Nah, kebahagiaan ini seperti yang dikatakan Mbak Heni tadi ya, semua orang pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan. Tidak ada yang menginginkan yang namanya penderitaan. Iya, betul sih. Ya. Ya, kebahagiaan sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu kebahagiaan materi dan kebahagiaan non materi. Kebahagiaan materi di sini yaitu di mana ketika seseorang memiliki kekayaan seperti memiliki telepon, memiliki laptop, memiliki rumah, memiliki mobil, dan lain sebagainya. Sedangkan kekayaan non-materi ini yaitu di mana seseorang memiliki kekayaan berupa kepintaran, kecerdasan, keterampilan, dan lain sebagainya. Mungkin dari saya seperti itu. Itu kebahagiaan secara umum begitu ya Sila. Ada beberapa orang yang menganggap bahwa ketika memiliki laptop, memiliki rumah yang mewah, harta yang melimpah, dia sudah berbahagia dengan pencapaian yang seperti itu. Tetapi kebahagiaan itu sebenarnya bukanlah kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, kita akan temukan jawabannya kebahagiaan yang sesungguhnya itu sebenarnya apa. Nah, tadi saya sempat menyinggung masalah Buddhis begitu ya Sila ya. Di dalam konteks Buddhisme tentunya ada terjemahan ataupun pengertian dari kebahagiaan itu sendiri. Menurut Atasilani Ataratini itu kebahagiaan dalam konteks Buddhisme itu yang seperti apa begitu Sila? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh Mbak Heni. Jadi sesuai pemahaman saya bahwa kebahagiaan menurut Buddhisme itu ketika kita merasakan puas atau santuti. Ketika kita memiliki rasa puas atas segala hal yang kita miliki terhadap kondisi kita yang sebagaimana adanya, kita akan merasa bahagia dalam diri kita. Sehingga kita tidak akan menimbulkan rasa iri dan dengki kepada kepemilikan orang lain. Jadi ketika kita puas akan keadaan kita, kondisi kita, ketika baik buruknya kita, ketika kita sedang menderita ataupun ketika sedang mengalami kesenangan, kita puas dengan hal itu adalah suatu bentuk kebahagiaan dalam Buddhisme.
begitu. Jadi di mana ada rasa puas ya, rasa puas di dalam diri kita begitu. Ketika kita merasa puas pasti kita akan merasa bahagia. Lantas dengan orang-orang yang tidak pernah merasa puas begitu Sila, selalu ingin yang lebih lagi dari apa yang dimiliki saat ini. Apakah orang seperti itu dikatakan orang yang tidak bahagia atas Silani Susilawasini? Menurut saya iya, karena kan ketika kita memiliki ketidakpuasan atau memiliki nafsu yang terlalu berlebihan, ini akan menimbulkan penderitaan. Kenapa? Seperti halnya ketika kita menginginkan sesuatu tetapi kita tidak mau melakukannya, maksud saya tidak mau berusaha agar mendapatkan sesuatu itu dengan baik, dengan cara yang baik, tentu akan memperoleh penderitaan. Begitu. Jadi intinya adalah kita merasa puas dengan apa yang kita miliki saat ini, karena kepuasan merupakan sumber dari kebahagiaan. Itu menurut pandangan Buddhisme. Lantas apakah ketika Sila menjalankan kehidupan saat ini seperti ini, kondisinya kan kita berbeda ya Sila. Sila menjadi seorang wiharawan, begitu, menjadi seorang rohaniawan, begitu. Apakah kebahagiaan itu bisa diukur daripada kehidupan kita saat ini, contohnya dengan kondisi Sila yang saat ini begitu, yang berbeda dengan orang-orang lain begitu, yang dari segi kehidupan saja sudah berbeda. Apakah dengan pencapaian Sila saat ini sudah berbahagia? Sila Ataratini. Kalau saya sendiri, saya sudah merasa bahagia atas apa yang saya lakukan, karena seperti yang telah saya jelaskan tadi, kebahagiaan itu dapat kita dapatkan ketika kita merasa puas atas kondisi kita. Jadi ketika kita menikmati kondisi kita sekarang, ketika saya memutuskan menjadi Atasilani, itu merupakan suatu kondisi yang membuat saya bahagia, dan saya menerima dengan keadaan saya, dan saya berusaha untuk melakukan yang terbaik apa yang akan saya lakukan. Jadi pada masa saat ini saya merasakan bahagia itu sesungguhnya. Berarti Sila sudah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya berarti di sini ya, begitu ya Sila? Iya. Sudah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, yang nantinya mungkin para pemirsa Dhamma TV di rumah yang berkeinginan untuk menjadi seorang Atasilani seperti Atasilani Susilawasini dan juga Atasilani Ataratini bisa dibuktikan ya bagaimana kebahagiaan yang sudah Atasilani ini berdua rasakan di sini selama mungkin menjadi Atasilani. Bahagianya dalam konteks apa nanti bisa ditanyakan. Nah sekarang saya dulu yang akan bertanya Sila, kebahagiaan dalam konteks apa yang sebenarnya paling penting ataupun paling kita yang seharusnya kita dapatkan, itu kebahagiaan dalam konteks apa begitu? Ya, mungkin kebahagiaan yang harus kita cari sekarang adalah kebahagiaan yang berasal dari sudut pandang spiritualitas, sehingga kebahagiaan itu akan bertahan lama. Jadi ketika seseorang kan tadi telah dijelaskan bahwa ada kebahagiaan materi dan non materi, itu merupakan kebahagiaan yang sementara dan sifatnya itu sementara, sehingga ketika kita melatih diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang telah diajarkan oleh Sang Buddha, itu merupakan akan menghasilkan sebuah kebahagiaan. Jadi kebahagiaan yang harus kita cari adalah kebahagiaan yang dilakukan melalui spiritualitas atau yang kita terapkan sesuai dengan ajaran dari Sang Buddha. Begitu. Jadi dalam segi spiritualitas ya, jadi bagaimana kita menggali sisi spiritualitas dalam diri kita. Nah, jadi kebahagiaan itu tidak hanya terletak di dalam mungkin kita memiliki uang yang banyak, pekerjaan kita yang mungkin mapan, kemudian harta kekayaan yang melimpah. Itu tidak hanya seperti itu yang tadi Atasilani Ataratini sampaikan, bahwa sebenarnya kebahagiaan yang paling penting, yang paling harus kita cari adalah kebahagiaan dalam segi spiritualitas. Begitu, yang nantinya akan membuat kita mungkin merasa menjadi orang yang lebih bersyukur begitu ya Sila ya. Jadi pada intinya adalah ketika kita mendapatkan kebahagiaan, kita harus mudah bersyukur begitu ya Sila ya. Dengan konteks bersyukur begitu Sila. Banyak orang di luar sana yang kurang bersyukur dengan apa yang dia miliki saat ini begitu ya. Mereka menganggap bahwa dirinya itu masih kurang ya. Apa yang dia miliki saat ini masih selalu kurang. Lantas bagaimana tanggapan Atasilani Susilawasini mengenai orang yang tidak pernah bersyukur begitu? Orang yang tidak mau bersyukur ini tentunya orang yang diliputi oleh hawa nafsu ya Mbak ya. Ketika kita bisa meredakan hawa nafsu, tentu kita akan bersyukur atas apa yang kita miliki, atas apa yang kita capai, sehingga akan memperoleh kebahagiaan yang kita inginkan. Tentunya ketika kita menginginkan kebahagiaan ini tidak harus menggunakan cara-cara yang benar, sehingga apa yang kita peroleh ini bisa memperoleh kebahagiaan yang
jangka waktunya panjang. Seperti yang dikatakan Atasilani Ataratini tadi, kebahagiaan ini bisa didapatkan dari pandangan Buddhis seperti spiritual tadi kan. Ketika kita melakukan kebajikan-kebajikan ini, tentunya kita akan melihat bagaimana perbuatan baik kita yang sudah kita lakukan ini, sehingga akan timbulnya karma baik, sehingga kita akan memperoleh karma baik dan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Hawa nafsu ya, hawa nafsu menjadi kunci orang yang tidak pernah bisa bersyukur, begitu ya Sila ya. Hawa nafsu, orang sulit sekali untuk mengontrol hawa nafsu tentunya, karena hawa nafsu ini menjadi suatu hal yang pasti semua orang memiliki, begitu ya Sila. Lantas tanggapan Atasilani Ataratini bagaimana cara mengontrol hawa nafsu, supaya saya ini kan masih diliputi hawa nafsu, begitu Sila, masih selalu ingin yang seperti ini, sudah memiliki seperti ini, masih kepengen lagi yang lebih. Jadi bagaimana cara terbaik menurut Sila sendiri? Jadi ini menurut pandangan Sila Ataratini sendiri, bagaimana cara mengontrol hawa nafsu, begitu Sila? Ya baik, terkait hawa nafsu itu merupakan suatu hal yang menghambat kondisi kita, maksudnya itu merupakan hal yang sulit untuk kita kendalikan. Jadi menurut saya seperti yang telah saya jelaskan tadi, ketika kita memiliki rasa, kita memupuk rasa puas dalam diri kita, kita memiliki rasa santuti dalam diri kita, ketika kita tidak menginginkan hal-hal yang lebih yang dimiliki orang lain, kita berusaha untuk memahami diri kita sendiri, itu akan dapat mengontrol hawa nafsu kita untuk memiliki hal-hal yang lebih dari itu. Jadi ketika kita telah memiliki hal yang disebut sebagai kebutuhan kita, kita tidak akan membuat hal-hal yang lain yang itu hanya membawa pada pemumpukan hawa nafsu, sehingga kita dapat mengontrol keinginan-keinginan kita keinginan-keinginan yang berlebih dalam diri kita, sehingga dalam diri kita akan muncul perasaan yang puas atau santuti, sehingga hawa nafsu itu demi sedikit dapat kita kontrol. Begitu, jadi ya pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, jadi kuncinya untuk kita lebih berbahagia, untuk lebih bersyukur ya, kita harus bersyukur ya, kita harus merasa puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Seperti yang tadi sudah Atasilani sampaikan, bahwa memang sulit sekali untuk mengontrol hawa nafsu, tetapi apabila kita bisa menyadari bahwa hawa nafsu ini tidak seharusnya kita pelihara, maka kita bisa mengontrolnya. Nah, baik pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Baik pemirsa, kita masih dengan tema yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, dan juga masih bersama dengan Atasilani Susilawasini dan juga Atasilani Ataratini. Tadi di awal kita sudah berbicara mengenai apa itu kebahagiaan dan bagaimana cara kita mendapatkan kebahagiaan menurut pandangan Atasilani. Kemudian bagaimana dengan konsep-konsep kebahagiaan dalam Buddhisme. Nah, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita dengan beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, begitu ya Sila ya. Jadi pertanyaan selanjutnya dari saya ini adalah orang-orang beranggapan bahwa ketika ia ingin mendapatkan kebahagiaan, ia harus berdoa siang malam, pokoknya harus berdoa dengan penuh keyakinan, dengan penuh rasa keyakinan di dalam hati, supaya apa yang ia inginkan, apa yang ia doakan menjadi terkabul. Nah, lantas apakah betul dengan kebahagiaan ataupun dengan berdoa kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang kita inginkan, begitu Sila? Atasilani Susilawasini. Menurut saya tidak ya, karena ketika kita hanya berdoa siang dan malam, berusahanya hanya berdoa, tapi tidak mau melakukan atau tidak mau bersemangat, tidak mau mencari jalan keluar atau mencari cara bagaimana kita memperoleh kebahagiaan itu sendiri, maka ini tentu saja tidak akan terjadi yang namanya kebahagiaan itu. Misalnya saja ketika kita menginginkan uang ya Mbak, ketika kita menginginkan uang tetapi kita tidak mau bekerja, hanya tidur-tiduran saja, apakah ada orang yang mau mengasih kita uang? Yeah. Berbeda lagi ketika kita menginginkan uang itu, kita berusaha, kita bersemangat mencari cara bagaimana mendapatkan uang dengan benar. Ini tentunya akan memperoleh kebahagiaan, karena akan merasa puas apa yang diperolehnya dengan
apalagi dengan cara yang baik. Begitu pula ketika kita memiliki menginginkan kekayaan non materi, kita tidak bisa hanya berdoa saja. Ketika kita menginginkan kekayaan non materi berupa keterampilan tadi, kita harus belajar bagaimana kita harus bisa mencari cara untuk mendapatkan ilmu. Misalnya saja ketika kita menginginkan ilmu untuk mengoperasikan laptop ya Mbak. Ketika kita mau belajar bagaimana caranya mengoperasikan laptop dengan baik, di kemudian hari ketika memiliki laptop dan rusak atau apa bisa memperbaiki sendiri sehingga ada perasaan puas. Karena apa? Karena bisa mengoperasikan dengan baik sehingga hasil akhirnya itu bisa baik juga, sehingga itu bisa mengakibatkan diri kita merasa bahagia. Begitu. Jadi lantas yang bisa disimpulkan daripada penjelasan Sila tadi bahwa ketika berdoa siang dan malam tapi tidak ada usaha, ya berarti sama saja dengan berbohong ya Sila. Tidak akan mendapatkan apapun, tidak akan mendapatkan kebahagiaan, karena ya yang namanya keinginan harus dibarengi dengan doa. Betul seperti itu ya Sila, tapi juga harus dibarengi dengan usaha. Nah lantas bisa dikatakan bahwa berdoa saja tidak cukup untuk mendapatkan kebahagiaan. Betul seperti itu atas Sila Niata Ratini? Benar sekali. Lantas apakah efektif? Nah, yang saya tanyakan adalah keefektifan daripada doa. Apakah efektif ketika kita ingin mencapai kebahagiaan, ingin mencapai apa yang kita inginkan, kan pasti wajar lah kita berdoa. Nah, lantas seberapa efektif daripada doa untuk mendapatkan apa yang kita inginkan atas Sila Niata Ratini? Ya baik, dalam pandangan Buddhis, berdoa itu atau kita melakukan puja itu kan sebagai sarana kita untuk meningkatkan keyakinan kita terhadap tiratana. Jadi keefektifan berdoa ini hanya dijadikan sebagai sebuah pedoman kita untuk meningkatkan diri kita agar lebih yakin kepada sang tiratana. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan, berdoa saja tidak cukup. Jadi harus dibarengi dengan tindakan-tindakan yang akan memberikan kita kebahagiaan. Seperti misalnya Sang Buddha mengajarkan kita tentang untuk selalu berbuat baik. Itu adalah salah satu contoh tindakan yang harus kita lakukan. Selain melakukan puja atau berdoa, kita harus melakukan perbuatan baik dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga akan mengkondisikan kita untuk memiliki kebahagiaan itu. Jadi ketika seseorang misalnya saja orang itu hanya melakukan puja bakti terus-menerus, itu tidak akan memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya pada diri orang tersebut. Sehingga misalnya seseorang bisa dengan melakukan berdana. Nah, ketika seorang berdana dengan tulus ikhlas, dengan hati yang dimulai dengan niat yang baik, dan juga pada waktu berdana dengan senang hati, dan ketika pulang berdana juga senang hati, itu akan memberikan suatu kondisi kebahagiaan dalam diri seseorang itu akibat dari perbuatan baik yang telah dilakukan. Seperti itu, Mbak. Jadi tidak hanya berdoa ya, tetapi juga harus dibarengi dengan perbuatan-perbuatan lainnya. Salah satunya adalah perbuatan baik berdana, begitu. Hal itu akan membuat perasaan bahagia menjadi semakin muncul di dalam diri kita, begitu. Lantas ini saya berkaca dengan pandangan orang lain, begitu Sila. Saya pernah ditanya oleh salah satu teman saya ketika saya masih sekolah dulu, mengatakan seperti ini: apakah ketika umat Buddha itu bermeditasi itu sama saja dengan ia berdoa? Lantas apakah dengan kita berdoa pada saat meditasi, doa kita akan terkabul? Nah, saya pada saat itu sempat bingung dengan menjawab pertanyaan seperti ini. Apakah ketika meditasi kita juga berdoa? Apakah ketika meditasi kita juga bisa mengucapkan doa-doa yang selama ini kita harapkan, begitu Sila. Jadi menurut pandangan Sila bagaimana mengenai meditasi? Apakah juga bisa digunakan untuk sarana doa, begitu Sila? Oke. Untuk meditasi sendiri itu kan mengembangkan cita kasih ya, mengembangkan cita kasih kita kepada semua makhluk. Meditasi juga termasuk sarana doa menurut saya, Mbak. Karena apa? Ketika kita meditasi seperti yang kita praktekkan di sini, ketika kita menjelang libur kuliah, itu pasti di sini mengadakan retreat meditasi. Di situ kita diajarkan bagaimana meditasi dengan baik, dan bukan hanya diajarkan dengan baik, tetapi kita juga mempraktekkan bagaimana kita melakukan meditasi yang sesungguhnya. Dan kita, maksud saya, selain itu
kita juga diajarkan untuk memancarkan cinta kasih ke sesama makhluk dengan membacakan Parita Metta Chanting itu sendiri. Dengan membacakan Parita Metta Chanting itu sendiri, itu termasuk kita mendoakan semua makhluk yang ada di dekat kita untuk memperoleh kebahagiaan. Seperti itu. Jadi meditasi merupakan sarana doa. Lantas ketika kita memiliki keinginan nih, misalnya saya kepengen nanti punya pekerjaan yang misalnya pekerjaan yang sesuai dengan apa yang saya inginkan begitu. Kemudian saya bermeditasi, saya berdoa begitu. Ketika meditasi saya bukannya malah memancarkan meditasi cinta kasih, tetapi saya menggunakan objek meditasi untuk mendoakan supaya cita-cita saya bisa tercapai. Apakah seperti itu bisa atau Silani Ataratini? Kalau menurut saya itu tidak bisa, Mbak. Jadi ketika kita seperti tadi, ketika berdoa saja tidak cukup, maka dengan meditasi saja tidak cukup, karena meditasi itu kita memusatkan pikiran kita. Jadi kita lebih memahami batin kita seperti apa, bukan untuk sebagai sarana untuk mengabulkan permohonan-permohonan kita. Misalnya kita ingin pekerjaan yang baik, itu tidak bisa dilakukan dengan meditasi. Jadi ketika kita menginginkan pekerjaan kita kelak nanti baik atau mapan, kita harus melakukan usaha-usaha untuk melatih keterampilan kita. Bahkan kita bisa misalnya kita melakukan menempuh pendidikan yang lebih tinggi, dan kita belajar mengenai hal-hal yang perlu kita pelajari untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Jadi seseorang harus memiliki usaha dan juga semangat dalam dirinya untuk melakukan segala hal yang dibutuhkan untuk mencapai pekerjaan yang telah diimpikan. Jadi tidak cukup dengan meditasi saja, Mbak. Berarti ketika meditasi memang fokus kita hanya kepada pengembangan batin. Begitu ya Sila ya. Jadi bukan pengembangan terhadap cita-cita yang kita inginkan. Misalnya saya kepengen apa, saya doa pada saat meditasi. Berarti bukan seperti itu ya Sila ya. Konsepnya berbeda lagi begitu ya Sila, karena memang meditasi khusus untuk pengembangan batin. Lantas kapan nih berdoa di waktu yang tepat? Berarti kan kita harus berdoa di waktu yang tepat begitu ya Sila. Kapan waktu yang tepat untuk kita berdoa menurut pandangan Buddhis? Karena mungkin kalau di beberapa pandangan-pandangan agama lain kan mungkin pada saat mereka sembahyang, pada saat mereka sedang sholat dan lain sebagainya. Lantas di dalam agama Buddha apakah ada waktu tertentu untuk kita berdoa begitu Sila? Atau Silani Ataratini? Kalau sepemahaman saya, untuk berdoa yang tepat itu seperti waktu implementasi kita melakukan puja itu, kita bisa melakukannya setiap hari, baik waktu pagi ataupun malam. Tetapi khusus untuk melakukan puja terkait apapun yang kita inginkan itu, seseorang itu menjadikan puja itu sebagai sebuah sarana untuk meningkatkan keyakinannya pada Sang Tiratana. Jadi bukan untuk berfokus pada hal-hal yang untuk mencapai keinginannya. Jadi Sang Buddha sendiri juga mengajarkan kepada para muridnya bahwa sebenarnya puja itu hanya dilakukan untuk meningkatkan keyakinannya. Jadi tidak untuk mengabulkan segala keinginan yang ia inginkan. Jadi ketika seseorang menginginkan melakukan permohonan untuk waktu yang tepat untuk melakukan permohonan tersebut, itu bisa dilakukan ketika mereka melakukan puja bakti. Tetapi dengan syarat ketika mereka melakukan itu tidak berfokus pada kemelekatan. Jadi ketika mereka melakukan puja bakti dan digunakan untuk membuat suatu keinginan atau bagaimana, tapi itu sebenarnya tidak dianjurkan, karena itu hanya akan meningkatkan keinginan-keinginan yang ada dalam dirinya, sehingga akan menimbulkan kemelekatan dan ketidakpuasan yang akan hanya menimbulkan penderitaan dalam dirinya. Berarti harus dilandasi dengan pengertian yang benar begitu ya Sila ya, bukan dilandasi oleh kemelekatan yang ada di dalam dirinya. Memang benar pada saat puja bakti kita bisa berdoa, kita bisa memohon begitu ya Sila ya, tetapi juga harus dilandasi dengan pengertian-pengertian yang benar. Jadi di sini perlu pemirsa Dhamma TV garis bawahi bahwa ketika kita berdoa tidak hanya kita berfokus kepada apa yang kita inginkan, tidak seperti itu ya. Terlebih lagi pada saat kita bermeditasi ya. Jadi ketika kita bermeditasi kita juga harus tahu apa yang sebenarnya kita
lakukan ketika kita meditasi. Meditasi adalah pengembangan batin, bukan sarana untuk meminta, bukan sarana untuk memohon lah. Lantas untuk meminta dan memohon, menurut pandangan sila, ketika kita berdoa kan pasti kita meminta, kita memohon untuk diberikan bla 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 begitu, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk bagian meminta dan memohon tentunya di dalam ajaran Buddha kan sepengetahuan saya tidak ada begitu ya sila ya. Kita tidak bisa memohon kepada Buddha, tidak bisa meminta apapun kepada Buddha. Lantas yang memberikan semua ini kepada kita itu siapa sila atau sila Nisusila Wasini? Tentunya diri kita sendiri ya Mbak. Seperti tadi yang saya katakan, apabila kita hanya berdoa saja tidak mau berusaha, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi ketika kita mau berusaha, apa yang kita inginkan ini bisa tercapai. Misalnya saja yang tadi saya contohkan, kita menginginkan uang. Ketika kita menginginkan uang itu, kita mau berusaha, tentu itu akan memperoleh kebahagiaan. Saya dapat menyimpulkan dari penjelasan tadi, tentu yang memberikan apa yang kita inginkan itu hanya diri kita sendiri, karena yang di sini yang berusaha adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita meskipun kita hanya berdoa, kita tidak maksud saya seperti yang saya katakan tadi, ketika kita tidak mau berusaha sendiri, apakah ada yang memberikan uang kepada kita? Tentu saja tidak ada. Jadi memang harus semuanya dilandasi dengan sesuatu hal yang benar. Dan yang tadi pertanyaan saya terhadap Atasila Nisusila Wasini, bahwa Sang Buddha itu adalah bukan tempat meminta ya, bukan tempat kita untuk memohon, itu bukan ya. Jadi semua apapun yang ada di dalam diri kita saat ini, yang terjadi pada kita saat ini adalah bergantung kepada diri kita sendiri saat ini, begitu. Nah, baik pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita dengan tema yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bagi Anda yang mungkin baru menonton kami di sini, kita masih berbicara tentang kebahagiaan ya. Jadi bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, bagaimana kita bisa memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya, tentunya dalam ajaran Buddha ya, dalam konteks Buddhisme. Dalam pandangan Buddhis, bagaimana cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan, bagaimana kita untuk memperoleh kebahagiaan. Jadi tentunya hal ini membuat kita memiliki pandangan yang benar tentang bagaimana cara kita mendapatkan kebahagiaan. Nah, baik sila, kita akan lanjutkan lagi ya. Masih banyak pertanyaan yang berkelibat di benak saya mengenai kebahagiaan, karena kalau berbicara tentang kebahagiaan tentunya sangat luas begitu ya sila. Bahagia itu sangat luas aspeknya, sangat luas konteksnya begitu. Jadi kita akan mengacu kepada konteks Buddhisme begitu. Kemudian ketika mungkin kita mengambil contoh orang kaya begitu ya sila ya, orang kaya, orang yang memiliki penghasilan yang mungkin luar biasa banyak begitu, mereka akan cenderung merasa wah aku bahagia nih begitu. Kemudian kebahagiaan mereka hanya berpatokan kepada harta benda yang ia miliki begitu sila. Jadi kebanyakan dari mereka umat awam, tidak hanya orang kaya begitu, orang miskin pun akan beranggapan bahwa ketika nanti saya kaya saya akan merasa bahagia, bahwa ketika nanti saya uangnya banyak saya akan merasa bahagia. Nah, lantas dengan pandangan orang, kita mengacu kepada orang miskin terlebih dahulu ya sila ya. Kepada orang miskin yang beranggapan bahwa nanti ketika saya kaya saya akan bahagia, ketika sila mendengar hal itu, menurut pandangan sila apakah itu menjadi suatu pandangan yang benar untuk mendapatkan kebahagiaan atau tidak sila? Belum tentu, karena ketika kita memiliki rasa bersyukur pada diri kita sendiri, tentu sedikit pun kekayaan kita itu bisa merasa puas sehingga bisa merasa bahagia dalam diri kita sendiri. Memang kebanyakan orang-orang mengira bahwa orang bahagia itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang kaya-kaya saja. Tetapi sehingga banyak orang yang bersusah payah, bersemangat untuk mendapatkan kekayaan itu sendiri. Bahkan ketika memilih suatu pendidikan, mereka harus mengaitkan pekerjaan apa nantinya yang akan mereka peroleh. Kemudian ada orang juga yang beranggapan bahwa orang yang memiliki jabatan tinggi ini juga akan bahagia. Sehingga banyak orang
menginginkan kedudukan tinggi itu tersebut. Ada juga yang mengira bahwa orang yang memiliki paras cantik itu juga memiliki bisa mengakibatkan kita menjadi bahagia. Sebenarnya itu belum tentu, Mbak. Kenapa? Ketika kita memiliki kekayaan, ketika kita memiliki jabatan yang tinggi, tetapi kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, tentu kita akan mendapatkan celaan sehingga akan menimbulkan penderitaan. Begitu juga ketika kita memiliki paras yang indah, tetapi kita tidak memiliki rasa kepuasan pada diri kita sendiri. Kemudian pada zaman sekarang ya Mbak, banyak orang-orang melakukan operasi plastik. Nah, ketika kita menginginkan operasi plastik, memiliki harapan yang tinggi untuk mendapatkan paras yang bagus, kemudian di suatu ketika itu gagal, operasinya itu gagal, tentu kita akan memperoleh penderitaan. Jadi belum tentu orang kaya, orang yang cantik, orang yang memiliki jabatan tinggi ini merasa bahagia apabila kita tidak bisa mengelolanya sendiri, gitu Mbak. Jadi mengelola begitu ya Sila ya, bagaimana kita mengelola ya, bagaimana kita memanage ya, merasakan kebahagiaan sesungguhnya seperti apa ya. Jadi tidak hanya ketika kita mendapatkan pekerjaan yang bagus, pekerjaan yang mapan, kemudian tidak hanya ketika kita mendapatkan harta kekayaan yang berlimpah, paras yang cantik, kita akan merasakan bahagia begitu ya Sila. Lantas bagaimana cara kita bukan mendapatkan sih, bisa lebih tepatnya kepada mempertahankan. Bagaimana cara kita mempertahankan kebahagiaan supaya kebahagiaan kita ini bisa terus kita rasakan begitu Sila, karena kan semua orang pasti inginnya kebahagiaan terus, pokoknya tidak mau tuh namanya sedih-sedih tuh nggak mau begitu Sila. Jadi bagaimana cara kita mempertahankan kebahagiaan yang saat ini sudah kita peroleh atas Sila ini? Baik, terkait kebahagiaan, maksud saya cara mempertahankan kebahagiaan yang saat ini kita peroleh, kita bisa melakukan dengan kita memiliki sedikit keinginan dalam diri kita. Misalnya ketika seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa orang kaya itu belum tentu bahagia, karena beberapa kejadian bahwa orang yang kaya itu cenderung untuk memiliki keinginan-keinginan yang berlebih. Jadi ia berusaha untuk membuat dirinya lebih kaya lagi. Itu termasuk keinginan yang membuat dirinya tidak bahagia, bahkan dapat membuat seorang yang kaya itu menderita. Jadi ketika seseorang ingin mempertahankan kebahagiaannya, ia perlu menyadari akan dirinya sendiri. Jadi ketika dia sadar bahwa kehidupan ini tidak melulu berada di atas ataupun di bawah. Jadi ketika dia sadar bahwa dia merasa sedih, ia sadar bahwa hal itu merupakan suatu fenomena yang tidak kekal, itu bisa membuat dirinya akan memahami hal tersebut dan timbul mungkin perasaan yang, maksud saya timbul perasaan yang bahagia dalam dirinya karena menikmati proses tersebut. Karena dalam kehidupan ini tidak melulu bahwa seseorang akan mengalami kebahagiaan terus-menerus ataupun kesedihan terus-menerus. Itu merupakan hal-hal yang maksud saya itu hal-hal yang wajar ketika seseorang mengalami kesedihan dan juga kebahagiaan. Jadi ketika seseorang menikmati proses dari kehidupan, menikmati bahwa ketika ia sedang mengalami kesedihan, ketika ia sedang mengalami kebahagiaan dan tidak terlalu senang akan kebahagiaan tersebut, ia akan mempertahankan hal-hal yang ada dalam dirinya termasuk kebahagiaan tersebut. Bagaimana kita mempertahankan, berarti intinya kita harus berpuas ya Sila ya. Kembali lagi kepada konsep puas ya, kepuasan atau santuti yang tadi sudah Sila sampaikan, bahwa sebenarnya memang tidak ada hidup yang namanya selalu bahagia, rainbow in butterfly, itu tidak ada ya Sila ya. Jadi kita memang ya menyadari bahwa semua yang ada dalam kita saat ini, yang kita rasakan saat ini, semuanya akan datang silih berganti begitu ya Sila. Jadi bagaimana dengan mempertahankan kebahagiaan ya, tentunya kebahagiaan tidak ada yang bertahan lama. Ada kalanya kita merasa sedih, ada kalanya kita merasa bahagia, semuanya itu akan bergantian. Jadi bagaimana cara mempertahankannya? Kita pandai-pandai untuk bersyukur begitu ya Sila ya. Jadi silahkan pemirsa Dhamma TV ya, mungkin yang merasakan saat ini hatinya sedang sedih, mungkin hatinya sedang gelisah, khawatir, percaya saja bahwa
suatu saat nanti pasti kebahagiaan akan mendatangi dirimu, bahwa suatu saat nanti pasti kesedihan, kekhawatiran, ketakutan yang mungkin sedang Anda hadapi saat ini, yang sedang Anda rasakan saat ini akan berganti dengan kebahagiaan. Bagaimana cara memperolehnya? Dengan tadi penjelasan dari atas Silani ya, merasa puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Mungkin ketika sekarang sedang merasakan khawatir ya, dirasakan saja seperti itu. Pasti nanti akan berganti begitu ya Sila ya. Dan seperti yang tadi Sila sudah sampaikan, orang kaya juga tidak selalu merasa bahagia begitu ya Sila ya. Jadi kebahagiaan memang tidak bisa diukur dengan harta kekayaan begitu. Kemudian menurut agama Buddha sendiri begitu Sila, apa saja kebahagiaan yang dapat dicapai oleh seorang yang menempati kesenangan indria atau kesenangan indrawi? Karena kan kita manusia pasti tercengkram oleh yang namanya kenikmatan indrawi. Semua manusia bahkan ya merasakan hal itu, masih tercengkram oleh namanya nafsu indrawi atau kesenangan indrawi. Jadi bagaimana menurut ajaran agama Buddha kebahagiaan yang dicapai oleh seseorang yang masih menikmati kesenangan indrawi seperti itu Sila? Oke. Dalam Dhamma ada 4 kebahagiaan, yaitu yang pertama atisuka, yaitu kebahagiaan memiliki, dimana ketika kita mau berusaha, mau rajin, mau bersemangat untuk memperoleh apa yang kita inginkan dengan cara yang baik, kemudian kita memiliki apa yang kita inginkan dengan perasaan puas dan bersyukur, tentu kita memiliki perasaan memiliki seperti itu. Misalnya saja ketika kita menginginkan telepon, kita mau berusaha dengan semangat, dengan penuh semangat lah intinya Mbak. Terus dengan cara yang baik kita mau bekerja mendapatkan apa yang kita inginkan, kemudian telepon itu bisa kita miliki, inilah yang dinamakan kebahagiaan memiliki. Yang kedua adalah boga suka atau kebahagiaan menikmati. Ketika kita memiliki, ketika kita bersemangat, mau berusaha dengan cara yang baik, dengan usaha-usaha yang baik, mau mendapatkan apa yang kita inginkan, kemudian kita bisa menyisihkan apa yang kita peroleh itu dengan melakukan berdana, memberikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Ini juga kita juga akan menikmati buah karma kita sendiri karena telah melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Misalnya saja ketika kita memiliki uang, Mbak, memiliki uang dari hasil kerja kita sendiri, kemudian kita menyisihkan uang kita untuk berdana kepada wihara, kepada orang-orang yang membutuhkan, kemudian orang-orang yang membutuhkan itu merasa bahagia dan merasa dibantu dan merasa bermanfaat atas bantuan-bantuan tersebut, sehingga kita akan merasa puas, kita akan merasa bahagia karena melihat orang lain juga bahagia. Yang ketiga yaitu ananasuka. Ananasuka itu yaitu kebahagiaan tanpa hutang. Ketika kita memiliki ucapan, tindakan, atau pikiran baik, kemudian kita melakukan kebaikan-kebaikan dengan berdana, ini tanpa hutang, ini juga akan memperoleh kebahagiaan. Karena apa? Misalnya saja ketika kita berdana kepada orang lain dengan kekayaan kita sendiri, dengan usaha kita sendiri, kemudian kita bisa menyisihkan uang kita kepada orang lain sehingga bermanfaat kepada orang lain, ini juga akan menimbulkan kebahagiaan. Berbeda lagi ketika kita melakukan berdana, pada musim sekarang banyak gengsi ya Mbak ya. Ya, karena gengsi menginginkan berdana tapi dengan cara hutang, tentu kita nantinya akan memikirkan bagaimana cara kita membayar, bagaimana kita nantinya membayar pakai apa, apakah dengan cara ini bisa membayar dan lain sebagainya, sehingga itu akan menimbulkan penderitaan. Yang terakhir yaitu anawaja suka, di mana kebahagiaan tanpa celah. Ketika kita melakukan perbuatan, ketika kita memiliki ucapan, pikiran, serta perbuatan yang baik dengan melakukan kebaikan-kebaikan, terus kita tidak memiliki perasaan untuk menghancurkan
orang atau membuat orang menderita, ini juga akan membuat diri kita merasa bahagia. Misalnya saja kita tidak merusak hubungan pertemanan orang dengan tidak memfitnah, tidak menghancurkan hubungan mereka lah. Ini tentu kita akan memperoleh kebahagiaan dan kita juga akan memperoleh kedamaian dan tanpa celah itu sendiri. Begitu, Mbak. Jadi ada 4 begitu ya Sila ya, ada 4 kebahagiaan menurut Dhamma yang nanti bisa pemirsa Dhamma TV cari lebih lanjut mengenai yang tadi sudah Sila sampaikan, yaitu 4 kebahagiaan dalam Dhamma. Nah baik pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Kita masih dengan Atasilani Susilawasini dan juga masih dengan Atasilani Ataratini dan juga masih dengan tema mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dari pembahasan kita di awal sampai segmen keempat ini, sudah banyak sekali ilmu yang kita pelajari mengenai bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan, bagaimana kita mempertahankan kebahagiaan, dan juga apa itu kebahagiaan menurut konsep Buddhisme. Dan tadi terakhir Atasilani Susilawasini sudah menjelaskan tentang 4 kebahagiaan di dalam Dhamma yang ada Boga Suka, Atisuka, Boga Suka, kemudian Ananasuta, dan yang terakhir Anawaja Suta. Ada 4 suka ya, ada 4 yang sudah Atasilani Susilawasini sampaikan. Tapi saya masih penasaran dengan masing-masing ya, dari mulai dari Atisuka sampai kepada Anawaja Suta. Anawaja Suka begitu. Nah, saya ingin bertanya tentang yang pertama, Sila, Atisuka begitu ya, kebahagiaan memiliki begitu. Dalam konteks seperti apa ketika kita mendapatkan kebahagiaan memiliki itu, dalam konteks yang seperti apa? Apakah ketika kita mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan, kita mendapatkan harta kekayaan yang kita inginkan, apakah seperti itu Susilawasini? Oke, kebahagiaan memiliki tadi saya sudah memberikan contoh ya, Mbak. Ketika konteksnya itu ketika kita mau berusaha apa yang kita inginkan tadi. Misalnya saja tadi menginginkan uang itu, kemudian kita mau berusaha mendapatkan itu dengan cara yang baik, kemudian kita memperoleh uang itu sendiri. Ini termasuk kebahagiaan memiliki, Mbak. Jadi memang pada saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan, berarti begitu ya Sila ya. Mendapatkan apa yang kita inginkan masuknya ke dalam Atisuka begitu. Kemudian dengan yang kedua, Boga Suka. Nah, Boga Suka ini tadi saya belum sempat menyimak dengan baik begitu. Apa itu Boga Suka begitu ya. Jadi mungkin Atasilani Ataratini bisa menjelaskan apa itu Boga Suka menurut pandangan Atasilani Ataratini. Tadi kan menurut pandangan Atasilani Susilawasini begitu. Kalau menurut pandangan Atasilani Ataratini kan saya belum mendengarkan. Jadi silahkan Sila. Baik, untuk terkait Boga Suka atau kebahagiaan menikmati adalah ketika seseorang menikmati hasil dari kerja atau kekayaan yang dimilikinya. Ketika ia memperoleh pekerjaan dengan baik dan menjalankan pekerjaan itu dengan baik, ia akan pasti memperoleh kekayaan. Maksudnya hasil dari jerih payahnya sendiri itu dapat ketika ia merasakan bahagia ketika menikmati kekayaan tersebut, itu dapat digolongkan ke dalam Boga Suka. Sehingga dalam hal ini seseorang misalnya saja sebagai seorang perumah tangga atau kepala keluarga, ketika ia telah melakukan pekerjaannya dan mendapatkan upah atau hasil dari pekerjaannya, ia memberikan upah tersebut kepada sanak keluarganya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Untuk itu akan menyebabkan kebahagiaan pada keluarganya, karena kebutuhan dalam keluarga itu dapat tercukupi, sehingga kepala keluarga juga akan merasa bahagia atas kebahagiaan dari keluarganya. Selain itu, dalam keluarga tidak hanya uang atau hasil kekayaannya tidak hanya diperuntukkan untuk kebutuhannya, tapi bisa disisihkan sedikit untuk melakukan perbuatan baik, misalnya berdana ataupun memberikan kepada orang yang membutuhkan. Itu adalah cara atau suatu
hal yang dapat kita lakukan untuk menikmati kekayaan kita. Dengan melakukan perbuatan baik akan menghasilkan karma baik dan juga akan menimbulkan kebahagiaan dalam diri kita, sehingga kebahagiaan itu dapat kita nikmati. Begitu ya Sila. Jadi bagaimana cara kita menikmati harta kekayaan sudah kita peroleh. Menurut pandangan saya begitu ya Sila. Ketika kita mendapatkan, kemudian kita menikmati kekayaan kita, begitu. Tentunya kita harus gunakan dengan hal-hal yang baik begitu ya. Digunakan dengan semestinya, dengan penuh kebaikan, dengan penuh kesadaran. Apakah untuk menikmati hal-hal yang mungkin kita sudah dapatkan, kita perlu untuk memberikan kepada orang lain, kita ngomong ke orang lain bahwa saya ini sedang menikmati kebahagiaan loh, kamu tuh nggak tahu loh kalau saya ini sedang bahagia dengan pencapaian saya saat ini. Apakah kita bisa seperti itu, Susila Wasini? Menurut saya itu tidak perlu sih, karena kan yang merasakan kebahagiaan itu diri kita sendiri. Meskipun kita merasa bahagia, penderitaan atau apapun itu, orang lain hanya bisa melihatnya, Mbak. Hanya bisa melihatnya apakah orang itu bahagia. Maksudnya belum tentu pandangan orang itu merasa bahwa mereka itu bahagia atau tidaknya. Tapi yang paling sebenarnya itu, yang paling mengetahui adalah diri kita sendiri. Jadi tidak perlu mengasih tahu ke orang-orang bahwa saya sedang bahagia, saya sedang ini itu. Menurut saya tidak perlu, Mbak. Karena ya itu tadi. Karena apa yang kita peroleh, apa yang kita lakukan ya untuk diri kita sendiri, bukan orang lain. Begitu, Mbak. Jadi ini lebih kepada menikmati harta yang kita miliki, harta yang sudah kita dapatkan, suatu pencapaian yang kita dapatkan untuk diri kita sendiri ya Sila ya, bukan untuk membahagiakan orang lain. Itu bukan berarti begitu ya Sila, lebih kepada konteks diri sendiri begitu. Ya, bisa juga yang tadi seperti Sila Ataratini katakan, bisa memberikan atau menyisihkan uangnya itu untuk melakukan berdana itu juga bisa. Jadi ya pokoknya intinya harus dinikmati dengan penuh kesadaran begitu ya Sila ya. Kemudian dengan penuh pengertian benar, harus digunakan seperti apa uang yang saat ini aku dapatkan, harta yang saat ini aku dapatkan begitu ya Sila ya. Itu adalah yang kedua begitu dari 4 dhamma ya. Tadi ada Atisuka, kemudian Boga Suka, Anana Suka, dan Anawaja Suka. Nah yang 2 ini nanti bisa pemirsa Dhamma TV cari sendiri ya bagaimana konsep yang 2 ini ya, yang Anana Sutta dan Anana Suka dan Anawaja Suka ya. Kalau kita bahas saat ini mungkin tidak selesai ini Sila ya. Jadi itu adalah 4 kebahagiaan dalam Dhamma Sang Buddha yang sudah Sang Buddha ajarkan kepada kita semua, yang nantinya bisa menjadi bekal kita untuk bisa mengerti tentang kebahagiaan yang sesungguhnya begitu. Kemudian terakhir Sila, pertanyaan dari saya begitu. Nih, kan namanya hidup pasti ingin selalu bahagia begitu ya Sila, yang tadi dari awal sudah katakan bahwa hidup pasti kepengen bahagia. Jadi bagaimana agar kita bisa hidup bahagia di dunia ini begitu Sila? Dari penjelasan kita sudah panjang lebar ke sana kemari, tetapi saya belum mengatakan bagaimana cara kita mendapatkan kebahagiaan kita pada kehidupan saat ini. Mungkin Atasilani Ataratini bisa sampaikan kepada pemirsa Dhamma TV. Baik, cara untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ini seperti yang telah disabdakan Sang Buddha, bahwasanya Sang Buddha juga mengatakan bahwa ketika seseorang berbuat baik melalui pikiran, ucapan ataupun maksudnya badan jasmani, ia akan memperoleh kebahagiaan di dunia ini ataupun di dunia yang akan datang. Sehingga ketika seseorang berbuat baik, melakukan perbuatan bajik, itu akan menimbulkan kebahagiaan yang akan dirasakan juga dalam dunia ini dan juga di dunia selanjutnya, maksudnya atau kehidupan selanjutnya. Selain itu, seperti yang telah dijelaskan pada awal sesi tadi, bahwa seseorang akan merasa bahagia ketika ia merasa puas atau santuti. Jadi kebahagiaan itu akan didapatkan ketika ia merasakan kepuasan dalam dirinya. Ketika ia tidak memiliki rasa iri hati kepada orang lain, ketika ia tidak menginginkan hal-hal yang dimiliki orang lain, itu akan menimbulkan kebahagiaan dalam dirinya. Selain itu juga ada juga bahwa seseorang dengan sedikit keinginan dalam dirinya itu juga akan mengakibatkan kebahagiaan dalam dirinya pada dunia sekarang. Jadi ketika seseorang keinginan-keinginan yang bukan merupakan
hal-hal yang dibutuhkan itu jika dipupuk terus-menerus, keinginan itu akan berubah menjadi sebuah kemelekatan. Jadi ketika seseorang memiliki atau bisa mengontrol keinginannya, itu akan mengakibatkan kebahagiaannya di dunia sekarang. Jadi seperti itu. Ya, jadi bagaimana cara mendapatkan dan bagaimana cara agar hidup kita bahagia, yang bisa saya simpulkan adalah dengan kita memiliki sedikit keinginan begitu ya, merasa puas dengan apa yang kita miliki saat ini, yaitu untuk membuat kita menjadi merasa bahagia dalam hidup kita saat ini. Kemudian seperti episode-episode Manager Mind sebelum-sebelumnya, bahwa setiap akhir sesi saya akan memberikan kesempatan untuk narasumber memberikan sedikit pesan bagi pemirsa Dhamma TV begitu, untuk pemirsa Dhamma TV yang menonton di rumah begitu. Jadi saya bisa minta tolong atas Silani Susilawasini untuk sedikit saja menyampaikan pesan daripada pembahasan kita sore hari ini ataupun malam hari ini mengenai mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Silahkan. Ya, baik pemirsa, apabila kita menginginkan hidup bahagia dalam agama Buddha juga ada cara agar kita bisa hidup bahagia. Yang pertama yaitu Uttana Sampada, yaitu rajin dan bersemangat bekerja mencari nafkah atau mencari ilmu apa yang kita inginkan dengan cara yang baik. Yang kedua adalah Araka, yaitu penuh berhati-hati dan menjaga kekayaan apa yang kita miliki. Yang ketiga adalah Kalyana Mitata, atau harus mencari teman yang baik yang bisa mengarahkan kita ke dalam hal-hal yang baik sehingga kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk. Kemudian yang terakhir adalah Samajiwita. Samajiwita adalah menjalani hidup tidak boros dan tidak gigir. Tidak boros dan tidak gigir di sini artinya kita tidak perlu menggunakan kekayaan yang kita miliki ini untuk menggunakan hal-hal yang tidak penting. Tapi juga kita tidak gigir pada hal ini adalah kita harus bisa menyisihkan kekayaan kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan. Begitu. Ya, jadi begitu pemirsa pembahasan kita pada episode Manager Mind malam hari ini mengenai mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi pemirsa silahkan untuk memetik ya daripada pembahasan kita sore hari ini ataupun malam hari ini mengenai mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, baik pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda untuk membahas materi yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Saya ucapkan terima kasih kepada atas Silani Susilawasini dan juga atas Silani Ataratini yang sudah menemani saya di sini untuk memberikan ilmu-ilmunya mengenai mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya dalam konteks Buddhisme tentunya. Dan saya ucapkan juga kepada pemirsa Dhamma TV di rumah yang sudah setia menemani saya bersama dengan atas Silani untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Nah, baik pemirsa, semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kehidupan Anda sehari-hari, dan semoga semuanya senantiasa berbahagia. Akhir kata dari saya, selamat malam dan juga Namo Buddhaya.